Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yofi Julian Rizky dengan NIM 4611421028. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat atau menyelesaikan tugas UTS yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu Pak Fedistio. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, buatlah program untuk dapat melakukan perhitungan perkalian dan pembagian dengan menggunakan teknik looping. Program akan berjalan secara berkelanjutan selama pengguna menekan tombol huruf Y pada keyword. Kemudian yang kedua, buatlah flowchart untuk soal nomor 1. Dan yang ketiga, buatlah program untuk menentukan tingkat kebugaran seseorang sesuai dengan algoritma yang telah ditentukan di bawah ini. Ya, yang pertama saya di sini akan mengerjakan nomor 1, tapi sebelum menuju ke nomor 1, saya akan menuju ke nomor 2 terlebih dahulu, karena di sini adalah buatlah flowchart untuk soal nomor 1. Nah, flowchart ini berfungsi untuk memudahkan kita membuat program untuk nomor 1 ini. Baik, kita langsung saja. Di sini karena saya sudah membuat flowchart yang terlebih dahulu, ini adalah tampilan flowchart yang telah saya buat. Karena ini terlalu panjang, jadi tidak terlalu jelas, maka akan saya zoom. Ya, dari sini, ini flowchart. Nama saya. Ya. Seperti ini, dari atas sampai bawah. Baiklah, saya akan menjelaskan flowchart ini. Flowchart ini diawali dengan mulai. Nah, di sini karena saya menggunakan looping, di sini ada nilai awal looping. Nah, saya menggunakan 2 looping. Yang pertama itu do while lanjut sama dengan 1, yang kedua itu do while lagi sama dengan 1. Nah, do while lagi ini untuk mengulangi operasi hitungnya, operasi perkalian pembagian, sedangkan untuk looping yang lanjut sama dengan 1 itu untuk mengulangi pilihan. Ya. Jadi ketika memulai, maka nilai awal lagi dan lanjut sama dengan 1. Kemudian nanti akan di-output-kan operasi hitung, 1 operasi perkalian, 2 operasi pembagian. Nah, dari data inilah nanti kita akan diminta untuk menginput pil. Pil ini merupakan variabel tipe data integer. Pil ini merupakan singkatan dari pilihan. Kita disuruh milih dan menginputkan pilihan tersebut, 1 atau 2 dan atau yang lainnya. Nah, jika kita milihkan 1, maka di sini akan diuji apakah sesuai dengan ini. Jika pil sama dengan 1, apakah pil sama dengan 1? Ya. Jika iya berarti true, maka akan ke sini input angka 1 dan angka 2 untuk proses perkalian. Nanti di sini ada angka 1 dikalikan angka 2. Kemudian akan ditampilkan hasil operasi perkalian, kemudian input ulangi. Nah, di sini ulangi ini merupakan variabel tipe dengan tipe data karakter, di mana nanti ketika kita mengulangi, kita menginputkan karakter ke dalam ulangi ini, akan menghasilkan suatu kondisi ya. Yang pertama, jika ulangi itu sama dengan Y, saya di sini gunakan Y kapital saja ya. Jika ulangi itu sama dengan Y, maka berarti true, maka logis sama dengan 1. Artinya ini akan mengulangi operasi dari perkalian. Nah, jika tidak sama dengan Y, maka berarti false. Kemudian akan diuji lagi di sini, cek apakah ulangi sama dengan T. Oh iya, jika iya berarti berarti true, maka nilai dari lagi itu berubah jadi 0. Apa yang akan terjadi jika lagi sama dengan 0 berarti akan keluar dari perulangan operasi terkait ini dan akan menuju perulangan ke input pil. Kemudian yang ketiga, jika tidak memenuhi kedua kondisi ini, maka akan bernilai false. Dan apa yang terjadi? Nilai lagi akan berubah jadi 0 dan nilai lanjut akan berubah jadi 0. Nah, di sini karena tidak terjadi perulangan, maka akan langsung keluar. Sini, selesai. Kemudian, sini kedua, kita menginputkan pilihan itu sama dengan 2, berarti kan ini dalam pil sama dengan 1 ini bernilai false, maka akan menuju ke kondisi yang kedua. Di sini akan dicek apakah pil sama dengan 2? Iya, pil sama 2, kemudian 2, maka bernilai true. Nah, di sini akan input angka 1 dan angka 2 untuk melakukan proses pembagian. Nanti di sini angka 1 akan dibagi dengan angka 2. Nah, kemudian akan menampilkan hasil operasi pembagian. Nah, di sini kita diminta untuk input ulangi. Di sini karakter seperti yang di sini tadi. Nah, di sini jika ulangi itu sama dengan Y, iya, saya mau menginputkan ulangi itu Y, Y kapital, maka benar true, maka lagi itu sama dengan 1. Nah, karena itu, ini akan mengulang operasi pembagian ini terus. Ini akan mengulang operasi pembagian selama kita memasukkan atau menginputkan ulangi itu Y kapital. Kemudian jika tidak, maka false. Apa yang terjadi? Silakan dicek kembali, apakah ulangi itu sama dengan T? Ya, berarti true, maka nilai laginya akan berubah menjadi 0. Maka dia akan mengulangi input pil. Kemudian di sini jika tidak memenuhi kondisi ini keduanya maka false, maka lagi sama dengan 0, lanjut sama dengan 0 dan akan keluar dan selesai. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah ketika kita menginputkan pil tidak memenuhi 2 kondisi ini, maka akan bernilai false dan akan merubah nilai lanjut itu menjadi 0. Maka tidak akan terjadi perulangan dan akan langsung keluar dan selesai.
Baik, langsung saja saya akan membuat program dari flowchart yang tadi ya. Saya di sini akan menggunakan beberapa variabel. Yang pertama yaitu variabel field dengan tipe data integer. Kemudian yang kedua variabel angka 1, angka 2, dan hasil dengan tipe data float, karena ini bisa berupa desimal, angka yang kita masukkan dan angka yang nanti akan menjadi hasil dari proses perkalian dan pembagian. Kemudian yang ketiga yaitu ada variabel lanjut dengan tipe data integer, di mana nilai lanjut pertama kali itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua itu ada lagi dengan tipe data integer sama dengan 1, nilai awal itu sama dengan 1, yang terakhir itu ada ulangi dengan tipe data karakter. Jadi, karena ini saya akan menggunakan teknik looping, maka saya akan menggunakan do while di sini. Nah, kondisi yang pertama yaitu adalah lanjut sama dengan 1. Kemudian saya akan mengeluarkan perangkat di sini ya. Cout. Judulnya adalah operasi hitung. Kemudian saya akan mengeluarkan di sini 1 itu merupakan operasi perkalian. Kemudian yang kedua operasi pembagian. Kemudian saya akan membuatkan tempat untuk menginputkan pilihan ya. Di sini kita masukkan pilihan. Kemudian kita chain, itu berarti kita inputkan dalam file. Oke. Setelah itu kita uji. If itu jika file sama dengan 1, maka dia akan menghitung perkalian ya. Nah, di sini dia akan menginput angka 1 dan angka 2. Tapi karena ini bentuknya merupakan perulangan, maka saya akan tambahkan do while di sini. Kondisinya lagi sama dengan 1 ya. Dan baru di sini saya akan memberikan judul bahwa ini adalah untuk menghitung operasi perkalian. Kemudian di sini akan menjadi tempat untuk menginputkan angka 1. Masukkan angka 1. Kemudian kita inputkan ke angka 1. Kemudian yang kedua itu tempat untuk memasukkan angka 2. Kemudian yang ketiga, setelah menginputkan angka 1, angka 2, langsung menuju ke operasi. Itulah kita ketikkan sini hasil sama dengan angka 1 dikali angka 2. Kemudian diminta untuk menginputkan seperti ini hasil setelah ini apa? Ini kita disuruh untuk menginputkan karakter dalam ulangi. Nanti akan diuji jika ulangi itu Y, maka true. Maka nilai lagi tetap 1. Jika false, maka dicek ulangi sama dengan T. Jika betul, jika iya berarti true, maka lagi nilai lagi berubah jadi 0. Kemudian yang ketiga, jika tidak ulangi kedua ini berarti false, nilai lagi berubah jadi 0, nilai lagi berubah jadi 0. Baik, langsung saja. Ciao.
tekan Y untuk mengulangi operasi kalian atau T untuk mengulangi pilihan. Kemudian keselimpan itu kita in-kan, kita ulangi. Kita cek sini if kita ulangi dengan J, maka nilai lagi tetap sama dengan satu. Kemudian kondisi kedua itu adalah jika ulangi itu sama dengan T, maka nilai lagi akan berubah menjadi 0. Yang ketiga, jika tidak memenuhi keduanya, maka nilai lagi menjadi 0, nilai lanjut berubah menjadi 0. Oke. Kemudian masuk ke P kedua ya. Di sini, jika P itu tidak sama dengan 1, maka benar false, maka akan dicek di sini. Apakah P sama dengan 2? Jika iya, maka akan masuk ke sini, inputkan angka 1, 2, kemudian operasi pembagian, kemudian tampilkan hasil pembagian, kemudian input ulangi. Jika ulangi Y, maka true, lagi sama dengan 1. Jika ulangi tidak sama dengan Y, maka false. Kemudian cek kembali, apakah ulangi sama dengan T? Jika iya, maka lagi sama dengan 0. Jika tidak, maka benar false. Jadi nilai lagi itu sama dengan 0, nilai lagi sama dengan 0. Nah, ini sama dengan yang ini, yang perkalian. Maka saya akan copy saja. Ini skip. Sama dengan 2. Jika bersama dengan 2 di sini. Oke, kita ganti di sini pembagian. Dan ini masih sama ya. Siapkan, masukkan ke 1, kemudian inputkan ke 1, masukkan ke 2, kemudian inputkan ke angka 2. Kemudian hasilnya ini pembagian, ganti. Ya. Keluarkan hasil sama dengan hasil ya. Terus kita di sini siapkan ketikkan Y untuk mengulangi operasi. Nah, untuk mengulangi operasi pembagian. Atau T untuk mengulangi pilihan, kemudian untuk ulangi sini. Jika ulangi sama dengan Y, maka lagi sama dengan 1, ya. Ulangi sama dengan T, lagi sama dengan 0, else lagi sama dengan 0, lanjut dengan 0. Oke. Sekarang sudah jadi programnya. Oh, masih ada yang belum saya input. Ini kondisi yang ketiga, ketika inputan P itu tidak memenuhi P sama dengan 1 dan P sama dengan 2, maka akan false. Dan nilai lanjut akan berubah jadi 0 dan keluar selesai karena tidak terjadi perulangan. Kita di sini. Else. Lanjut sama dengan 0. Oke, sekarang sudah jadi programnya. Mari kita coba. Nah, operasi hitung. Masukkan. Oke, kita pilih. Saya akan menghitung perkalian 1. Kemudian diminta untuk nih judulnya ini adalah operasi perkalian. Kita masukkan 4. Kemudian kita masukkan 3. Hasilnya 12 ya betul. Nah, kita coba di sini. Kita akan memasukkan Y. Ketik Y untuk mengulangi operasi perkalian atau T untuk mengulangi pilihan. Kita cek Y dulu. Ya, masuk ke operasi perkalian lagi. 2, kemudian 3, 6. Kemudian kita coba cek T. Kita coba cek T. Ya, dia akan keluar dan operasi hitung. Menuju ke operasi hitung, di mana kita diminta untuk menginputkan kembali. Nah, di sini ketika lagi sama dengan 0, maka nilai lagi sekarang adalah 0, maka tidak akan mengulangi perintah yang ada di sini. Dia akan langsung keluar dan juga sini. Dan kita coba cek nomor 2. 4 dibagi 3, ya dengan 3. Kita lanjutkan ya. 3 dibagi 2, 2,5 ya. Kita mengulangi pilihan. Nah, di sini biasanya sering langsung menuju ke perkalian. Kalau kita ingin
menghitung pembagian setelah perkalian atau perkalian mungkin kita kalikan di sini, maka kita akan ditunjukkan untuk menuju ke pilihan. Kemudian gimana jika kita memasukkan angka selain ini? 1, 2, kita coba. Nah, maka akan selesai. Nah, kemudian kita coba lagi. Kita coba angka 1, kita masukkan 2 kali 3, 6. Nah, gimana kalau kita mau selesai, udah cukup, gimana? Kita masukkan karakter terserah, mau karakter apa, maka akan langsung selesai. Ya. Tuh. Ini adalah nomor 1 dan nomor 2 dari saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 3, di mana di sini nomor 3 diminta untuk membuat program untuk menentukan tingkat kebugaran seseorang sesuai dengan algoritma yang telah disajikan di bawah ini. Ini ada tabel tes kebugaran. Nanti di sini ada beberapa variabel ya. Yang pertama jenis kelamin, kemudian tes 1, skor 1, tes 2, skor 2, hasil. Kemudian ada usia. Di sini ada 2 kondisi ya. Yang pertama jika usia itu 20 sampai 30, usia 31 sampai 40. Dan jenis kelamin juga ada jika laki-laki, jika perempuan. Nanti sistem programnya itu seseorang akan diminta untuk memasukkan umur terlebih dahulu. Jika memenuhi ini atau ini, maka lanjut ke yang kedua. Kondisi di sini harus memenuhi jenis kelamin, apakah laki-laki perempuan. Jika memenuhi salah satunya, maka akan diminta untuk menginputkan tes 1, kemudian skornya berapa. Ini ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian diminta untuk menginputkan tes 2, skornya berapa juga ada ketentuannya. Kemudian di sini adalah hasil. Hasil ini adalah penjumlahan dari skor 1 ditambah skor 2 dibagi 2. Nah, untuk menentukan kebugaran seseorang nanti di sini. Hasil dari skor 1 ditambah skor 2 dibagi 2 itu nanti apabila lebih dari sama dengan 2,5, maka tingkat kebugaran seseorang itu sangat bugar. Jika lebih dari sama dengan 2, maka cukup bugar. Jika lebih dari sama dengan 1, maka kurang bugar. Nah, di sini nanti saya gunakan skor 1, bukan tes 1. Skor 1 ditambah skor 2 dibagi 2. Kemudian di sini, nilai inputan dalam bentuk desimal. Berarti nilai tesnya nanti berbentuk flow. Kemudian di sini adalah keluaran program, nanti kita diminta untuk memasukkan umur, terusan masukkan jenis kelamin, masukkan hasil tes 1, dan hasil tes 2. Kemudian akan dikeluarkan umur kita ya, terusan jenis kelamin, kemudian tingkat kebugaran. Di sini tingkat kebugaran ini ada skor, dan di sini keterangannya. Keterangannya sangat bugar, cukup bugar, atau kurang bugar. Baik, langsung saja kita menuju ke program. Di sini saya akan menuliskan variabel yang pertama umur dari data integer, kemudian kita akan menggunakan data float untuk tes 1, tes 2, skor 1, skor 2, dan hasil. Kemudian saya akan menggunakan karakter untuk jenis kelamin, karena saya akan menggunakan L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Kemudian untuk tingkat kebugaran saya akan menggunakan string karena berupa kalimat. Dan saya akan membuat tempat untuk mengeluarkan inputan. Masuk nomor Anda dan simpan ke umur. Di sini hasil 1. Kita simpan ke 1. Ya. Tes 2. Oke, setelah itu kita langsung menuju ke kondisi ya. Kondisi yang pertama ini, usia harus 20 sampai dengan 30, kita gunakan if. Jika umur lebih dari sama dengan 20 dan umur 30, maka
Di sini juga akan muncul kondisi lagi, yaitu jenis kelamin. Ya. Saya akan menggunakan huruf kecil dan huruf kapital, maka akan menggunakan OR di sini. Di sini akan untuk mendapatkan skor akan kita uji tesnya di sini. Skor 3 pada laki-laki jika nilainya lebih dari 38 dan 50. Kita tekan if tes 1 dari 38 dari 98 dan tes 1 kurang dari 90. Skor 1 kondisi kedua 3 tes 1 lebih dari 35 dan 1 kurang dari 37. Maka skor 1 sama dengan 2. Ini kondisi ketiga. Nilai tes 1 itu kurang dari 35, kurang dari sama dengan 35 ya, maka skor 1 adalah 1. Oke, kemudian selanjutnya ini untuk tes kedua. Untuk mencari skor 2 kita gunakan ini. Ada kolom E ya. Kita gunakan ini. Untuk laki-laki kita gunakan if, bukan else if ya, karena ini sudah berbeda. Ini skor 1, kalau di sini ada skor 2. Tes 2 lebih dari sama dengan 14 dan tes 2 kurang dari sama dengan 15. Maka skor 2 kemudian else if tes 2 lebih dari 11 dan tes 2 kurang dari 13, kurang dari sama dengan 13, maka skor 2. Dan kondisi ini yang terakhir, jika tes 2 kurang dari 11, kurang dari sama dengan 11, maka skor 2 sama dengan 1. Oke, ini yang kondisi ini. Untuk yang laki-laki dengan umur 20 sampai 30 sudah selesai. Terus kita masuk ke yang perempuan. Jadi kita copy saja. Copy, masukkan sini. Kita ubah ini dengan P, kemudian ini dengan P kapital, kemudian ini untuk ketentuan skor di kolom C untuk ini, yang perempuan umur 20-30, kita gunakan ini. Jika tes 1 ini lebih dari 34, kurang dari 36, dan skornya 3. Terus di nilai itu lebih dari 32, lebih dari sama dengan 32, dan kurang dari 34. Kurang dari 100, skor 192. Kemudian yang ketiga, kurang dari 31. Kurang dari 31, maka skornya sama. Dan
Tes 1 kurang dari 24. Nah ini kurang dari 31, kurang dari sama dengan 31, maka skornya 1. Kemudian untuk kondisi berapa untuk tes 2, skor untuk tes 2 di sini nilainya lebih dari 10, dan kurang dari sama dengan 13. Ya, di sini skor 2 akan 3. Kemudian yang kedua lebih dari sama dengan 8. Sama dengan 8 dan kurang dari sama dengan 10, maka skor 2 sama dengan 2. Dan ini yang terakhir, tes 2 kurang dari 8. 8, maka skor 2 sama dengan 1. Oke. Baik, ini untuk yang usia 20 sampai 30 tahun sudah selesai. Kemudian kita masuk ke usia yang 31 sampai 40. Maka kita akan tuliskan ini. Dan else if di sini. Jika umur lebih dari sama dengan 31 dan umur kurang dari 30, ya, kemudian kita masukkan kondisi untuk mengecek jenis kelamin. Maka akan masuk ini. Kita akan masukkan ini karena ini sama, kita copy saja dari sini. Oke, langsung saja yang pertama. Untuk mendapatkan skor 3, maka nilainya harus lebih dari 35. Lebih dari 35 ya, tes 1 harus lebih dari 35. Sampai kurang dari 37. Pas skor akan 3. Kemudian jika nilai 32, lebih dari 32, kurang dari sama dengan 35, kurang dari 95 ya, pas skor 2. Terus jika nilainya itu lebih dari 30, sampai dengan kurang dari sama dengan 32. Besar sama dengan 30, kurang dari 92, maka nilainya 1. Kemudian ini untuk yang kolom E atau skor 2 ya, akan mendapatkan skor 3 jika nilainya lebih dari sama dengan 28 dan kurang dari sama dengan 30. Terus lebih dari, jika tes 2 itu lebih dari 25 dan tes 2 kurang dari sama dengan 27, maka skornya 2. Dan di sini jika tes 2 itu kurang dari 25,
Ada 25, maka skornya sama dengan 1. Oke. Kemudian ini yang laki-laki, kemudian kita yang perempuan, kita copy saja. Di sini. Masuk. Ini nih. Kan mendapatkan skor 3 ketika lebih dari 30, lebih dari 30 dan T1 kurang dari sama dengan 32. Kemudian akan mendapatkan nilai 2 jika T1-nya itu lebih dari 28 dan T1 itu kurang dari sama dengan 30. Kurang dari sama dengan. Ya, kemudian akan mendapatkan skor 1 jika kurang dari 28. 8. Oke, terus nah, tes 2 ya. Tes 2 ini, skor dari tes 2 ini akan mendapatkan 3 jika lebih dari 28. 22 dan tes 2 kurang dari sama dengan 24. Kemudian akan mendapatkan skor 2 jika nilainya itu lebih dari 20, lebih dari sama dengan 20. Dan tes 2 kurang dari sama dengan 22. Dan akan mendapatkan skor 1 pada perempuan jika nilainya itu kurang dari 20. Oke. Kemudian kita akan menghitung hasil. Ini merupakan penjumlahan dari skor 1 ditambah skor 2 dibagi 2. Ketika skor 1 tambah skor 2 dibagi 2. Oke. Kemudian kita cek ya tingkat kebugarannya dengan ini. Kita gunakan if di sini. Jika hasil lebih dari sama dengan 2,5, tingkat kebugaran itu sangat bugar. Kemudian else hasil lebih dari sama dengan 2, maka tingkat kebugaran cukup bugar. Kemudian yang ketiga, pada ketiga yaitu jika hasil lebih dari sama dengan 1, oke, maka tingkat kebugaran sama dengan itu kurang bugar. Kemudian saya akan mengeluarkan menggunakan enter di sini antara inputan dan outputan. Kemudian saya akan mengeluarkan umur Anda. Kemudian saya mengeluarkan jenis Anda adalah ini yang terakhir, tingkat kebugaran.
Kita akan melakukan hasilnya di sini, kemudian baru tingkat kebugaran. Di antara hasil dan tingkat kebugaran nanti saya akan memberikan spasi, jadi saya tambahkan spasi di sini. Baik, sekarang sudah jadi, mari kita coba jalankan. Saya masukkan umur 20, laki-laki, hasil tes 38, tes 1, tes 2-nya 13, 2,5 sangat bukan. 8, 3, kemudian 13, masukkan sini, 2, 3 tambah 2, 5, 5 bagi 2, 2,5 sangat bugar. Sangat bugar. Jalankan lagi. Umur 30. Kita jalankan umur 23. Kemudian perempuan. Masukkan 25, tes 1. Kemudian tes 2-nya 15. 1 kurang bugar. Ya. Demikian penjelasan mengenai pengerjaan tugas UTS yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.